Oke, selamat siang semua teman-teman. Halo, apakah suara saya jelas? Boleh melambaikan tangannya? Cukup jelas? Sip ya? Oke. Selamat datang ya di acara info kita yang luar biasa hari ini tentang kesehatan. Ya, selamat datang buat teman-teman yang menyaksikan di Zoom.
dan juga yang teman-teman menyaksikan di YouTube secara langsung. Ya, acara siang hari ini dihadiri ya dari teman-teman dari berbagai kota di Indonesia. Saya berharap dengan teman-teman mendengarkan info siang ini itu mendapatkan satu informasi yang sangat berharga, khususnya dari segi kesehatan ya. Yang siang ini kita akan bahas yaitu mengenai asam lambung dan GERD ya. Topik ini sangat menarik ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, karena dalam kondisi saat ini ya kita ngomong COVID-19 dalam kondisi di rumah saja, itu kok banyak ya yang ngeluh bilangnya, kok asam lambung saya kumat ya, kok perut saya nggak enak ya. Nah itu ada hubungannya juga mungkin dengan pikiran dan sebagainya. Nah saat ini kita juga mau mengangkat topik ini, dan saya juga nggak sendirian ya, nanti saya akan dibantu oleh seorang partner yang sangat luar biasa ya, beliau adalah Dr. Sugeng. Nah, tapi sebelumnya gini, Bapak Ibu, kita mau ngomong tentang fakta ya atau statistik. Jadi kalau di dunia barat itu dibilang bahwa usia di atas 40 tahun itu ada sekitar 10-20% orang dewasa itu yang mengalami masalah di GERD. Sedangkan untuk di Asia, termasuk di Indonesia berarti itu ada sekitar 2% yang mengalami tantangan di seputar asam lambung dan GERD ya. Kalau kita mau ngomong Indonesia, ada sekitar 250 juta penduduk, 2% itu angka yang cukup besar ya, berarti sekitar 5 juta loh yang mengalami masalah di seputaran lambung itu ya. Nah, di sini saya akan mengundang ya, kita lebih afdol kalau kita ngomong langsung dengan pakarnya langsung ya, seorang narasumber yang luar biasa yang menyediakan waktunya siang hari ini. Beliau namanya Dr. Sugeng, saat ini ya masih tetap praktek ya selama 20 tahun ini ya, 26 tahun tepatnya sudah berprofesi sebagai dokter, dan 12 tahun terakhir beliau ini kerjaannya keluar masuk ruang operasi. Betul ya dokter ya? Dokter Sugeng. Halo dok. Bisa ya di-unmute halo. ya Nah, ya suaranya. baru nyambung nih. Suara cukup jelas nggak teman-teman, Dokter Sugeng? Apa Cukup kecil jelas? suaranya? Ya, cukup jelas Cukup? ya. Oke, cukup jelas. Iya dok, benar ya, katanya 12 tahun terakhir ini kan keluar masuk ruang operasi itu. Ya itu Sebulan bisa selalu berapa lulus banyak ya. yang dioperasi itu dok? Ya kurang lebih kalau setahun ya ada 1000 deh. Ngeri kali, 1000. 1000 yang didedel doel ya. Nah dok, kalau ngangkat tema yang siang Lumayan. ini, ada nggak pernah dokter ngalamin, maksudnya gini, operasi pasien yang mengalami masalah di lambungnya, yang berhubungan dengan tadi itu asam Nah, lambung dengan GERD ya dalam kondisi yang parah sehingga harus dioperasi dok. nah sering saya jumpai ya, hampir setiap minggu itu ada operasi mengenai lambung, di mana lambungnya karena luka akhirnya bocor, kemudian isi lambung semuanya keluar. Nah, kalau operasi seperti itu taruhannya nyawa, terus kemudian biaya juga mahal. Kalau di Surabaya, Halo? boleh saya jadi bisa ratusan juta habis. Nah, alangkah baiknya kita mencegah sebelumnya ya. Kita harus tahu dulu definisinya. Jadi kita masuk dulu dengan sindrom dispepsia, di mana setiap gangguan pencernaan, misalkan mual, muntah, mules, kembung, mual-mual, ya, itu namanya sindrom dispepsia. Kemudian, kalau sudah dilakukan pemeriksaan endoskopi, dilihat mukosa lambungnya ya, kelihatan inflamasi, infeksi atau erosi, baru disebut gastritis. Di sini gastritis dibagi dua, karena infeksi dan non-infeksi. Bingung ya?
Kenapa kok lambung bisa infeksi? Padahal pH-nya kurang lebih 2. Apapun di sana biasanya mati. Sejak tahun 82 oleh dokter di Australia, mereka menemukan satu bakteri yang hidup di asam lambung yang pH 2 itu, yaitu salah satunya Helicobacter pylori. Sekarang malah lebih banyak lagi kumannya. Nah, kemudian yang berikutnya GERD. GERD atau bahasa kerennya gastroesophageal reflux disease, yaitu hubungannya dengan asam lambung yang tinggi, terus gangguan pintu lambung. Ya kita lihat slide-nya ya. Oh ya, dokter langsung slide. Mungkin teman-teman Nah, bagi slide-nya yang berikutnya, merasa info ini supaya penting ada ya boleh bayangannya dicatat ya. ya. Nah, kita lihat pintu yang sempit itu di atas itu ya. Ini. Nah, ini biasanya menutup. Nah, kalau dia terbuka, biasanya kalau ada makanan yang turun dari atas, kemudian menutup lagi. Tapi pada GERD ada gangguan menutup di sini. Makanan tidak ada yang lewat, tapi dia masih tetap terbuka. Sehingga asam lambung yang tinggi di sini bisa naik ke atas. Sehingga mengiritasi pintu lambung di situ. Hubungannya antara gastritis dan GERD itu ada 25% kurang lebihnya. Nah, terus gejala-gejalanya yang pada umumnya ya, yang pada awalnya umumnya, gejala rasa terbakar di dada. Oh, Ya, jadi banyak nih. dia sekali lagi, ya ini patofisiologinya bisa dilihat ya, kalau bisa difoto juga boleh. Sekali lagi. Nah, komplikasi yang terjadi di mulut dari esofagusnya ini, atau mulut dari lambungnya ini, terlihat iritasi seperti ini. Sehingga menyebabkan gejala nyeri. Jadi pada pemeriksaan jantung, EKG, dan lain-lainnya itu tidak ada kelainan. Kemudian gejala yang berikutnya pada umumnya, kalau kita tidur, seperti ada cairan lambung yang naik. Jadi rasanya mulut itu ada terasa pahit dan asam juga di situ. Sekali lagi, itu komplikasinya ya. Terus penyempitan di sini terjadi ya. Jadi mengganggu proses menelan juga. Sehingga rasanya gangguan menelan. Bayangkan sempit seperti Kayak ada itu yang kita nyangkut gitu ya, Dok makan, ya? nyangkut ya seperti itu. Kayak rasa ada nyangkut gitu ya. Ya. Terus lagi. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi mukosanya sudah terjadi seperti baju doreng-doreng ya pada tentara ya, angkatan darat ya, seperti itu. Nah, ini sebentar Mukosa itu lagi lapisan kalau lendir untuk yang melindungi ya? bukan lapisan lendir sudah hilang. Oh, Sehingga dia kelihatan seperti ini. yang sebelah Ini, kanannya, Dok. iya, kanan kiri sama. Itu ada seperti gambar doreng ya. Ya, doreng pada pakaian militer. Nah, kalau sebentar lagi dibiarin dia jadi cancer. Waduh, bisa jadi cancer juga ya? Ya, seperti itu. Ada cancer ini, tiba ini, tumbuh ini, benjolan ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, menantang juga akhirnya. Ngeri juga ya. Ya, mungkin dari sesuai ada. Soalnya ini kan memang karena organ Ya. dalam ya. Iya. Ya, maksudnya perut kita nggak bisa lihat. Istilahnya kalau kita luka di luar kan kita tahu, oh harus diobati nih, kelihatan nih. Tapi karena Iya. organ dalam kita nggak bisa lihat langsung ya. Kadang orang ya dibiarin lama-lama nggak rasa udah bertahun-tahun mereka itu menderita penyakit yang seperti ini, Dok. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih, penyebab dari asam lambung dan GERD tadi itu ada pengaruh dari mana aja, Dok? Gaya hidup kah, makanan minuman kita, atau dari pikiran kita, bisa pengaruh nggak, Dok? Pertama yang harus kita perhatikan yaitu bisa dari pintu lambung yang rileks, yaitu
dari makanan, dari gorengan, atau daging yang tinggi lemak. Kemudian dari produk-produk yang mengandung susu. Oh. Terus coklat, kafein, merokok, terus bawang putih, peppermint. Dan GERD juga ada hubungannya dengan peningkatan asam lambung, yaitu dari makanan yang mengandung kafein, makanan minuman yang mengandung karbonasi, istilahnya kalau kita tuang itu rasanya gembludek ya, ada airnya, udara Soda di itu nggak, situ. Dok? Ya, seperti itu. Kemudian makanan pedas, jeruk, dan tomat. Ada nggak pengaruh Juga dengan ada gini, kalau yang kecut-kecut, Dok? Kalau yang makanan itu kecut-kecut. jeruk dan tomat. Oh. Jeruk dan tomat. Ada pengaruh di situ. Kalau makanan berkafein, gimana nih, Dok? Kalau yang suka kopi ini, Dok? Karena GERD ini kan makanan itu yang tadi disebutkan itu kan nggak bisa kita 100% menghindari ya. Tapi hubungannya itu personal sekali. Personal sekali. Ada yang minum setengah gelas kopi sudah timbul. Tapi ada yang sampai 2 gelas belum timbul. Nah, jadi GERD ini terjadinya juga relaksasi dari mulut lambungnya itu antara oesophagus dan lambung, personal juga. Itu memang makanan-makanan yang dihindari. Tapi kan kita tidak bisa 100% menghindari. Biasanya pasiennya akan tahu sendiri. Saya minum segini sudah kambuh. Jadi minumnya jangan melampaui batas atau makanan jangan melampaui batas jumlahnya seperti itu. Masuk gorengan ini, gorengan menantang ini. Nah, jadi tidak mesti orang makan gorengan langsung timbul ya. Personal juga ada yang makan gorengan habis 1 piring baru jadi ya. Nah, kemudian ada obat-obatnya juga ada pengaruhnya di situ pada GERD yang merelaksasi dari antara oesophagus dan lambung, yaitu golongan obat-obat antihipertensi mengandung nifedipin, verapamil, dan diltiazem. Kemudian nitrat, terus obat-obat antidepresan buat orang depresi ini juga resiko juga GERD. Iya, antihistamin. Nah, kalau pada wanita cukup menantang juga ini karena oral kontrasepsi dan itu estrogen dikatakan juga ada pengaruhnya. Itu hormon estrogen maksudnya, Dok? Iya. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu ke wanita, ya ganti aja kontrasepsi yang lainnya. Oh, jangan maksudnya di stop ya. Nanti kalau di stop nanti saya yang dimarahin nanti. Yang tanggung jawab siapa? Tahu-tahu bulan depan sudah beda lagi. Oh, jadi maksudnya minum obat, contohnya ya kalau saya tahu kayak pil KB tapi yang mengandung hormon gitu maksudnya, Dok? Pengaruhnya gitu kan, Dok? Kontrasepsi, iya. Iya. Tapi tidak semuanya terjadi loh ya. Memang ada resiko gitu. Ada persentase ke arah seperti itu gitu ya, Dok ya? Iya. Ya, sekedar pengetahuan buat kita juga berarti ya, para wanita ya. Iya. Terus pikiran, Dok. Nah, saat ini kan pikiran, Dok. Kita ngomong di rumah aja seperti ini 3 bulan ya cukup stres juga ya, Dok. Apalagi kalau pengaruh dengan kantong nih, Dok. Kalau itu beda ya, Dok ya. Kalau nggak pengaruhnya pola pikir kita gitu loh. Rasa cemas berlebihan ya kan, khawatir berlebihan. Ada pengaruhnya. Karena stres itu merangsang lewat hormon ya, asetilkolin, histamin, dan gastrin menyebabkan produksi asam lambung yang meningkat. Terus juga stres juga mengurangi ya produksi mukosa dari permukaan lambung atau permukaan dari oesophagus tersebut. Terus stres juga mengurangi bikarbonat. Jadi asamnya meningkat, tapi pertahanan yang melapisi
lapisan usus dan bikarbonat itu justru tambah turun. Nah, pengaruh di situ. Jadi pengaruhnya ada pengaruh nggak di pembuluh darah tadi, Dok? Stres itu. Stres juga mengurangi ya, menyebabkan vasokonstriksi ya. Sedangkan pembuluh darah di usus dan lainnya kan untuk memproduksi mukosa, terus bikarbonat sebagai pertahanan terhadap asam, itu kan butuh aliran darah. Sedangkan pada waktu stres, aliran darahnya juga berkurang di situ. Sama seperti kita kerja, tapi kita tidak diberi makan. Jadi ya tidak kuat juga seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin sambil kita ngobrol seperti ini, kalau teman-teman ada yang mau konsultasi ya, maksudnya mau bertanya dengan dokter, boleh nanti tinggalkan pesan di kolom komentar untuk yang di YouTube sama yang di Zoom juga boleh. Terus saya jelaskan juga ya, kalau orang sudah mengenai GERD, ya, sehingga makannya jangan terlalu banyak, jadi harus terbagi. Biasanya kalau satu piring penuh, dikurangi separuhnya atau sepertiganya. Terus makan tuh jangan cepet-cepet, jadi dikunyah dulu sampai dulu, halus. Wah, dikunyah dulu sampai halus supaya makanan tersebut mudah dicerna juga. Terus kemudian setelah makan jangan langsung tidur, karena kan mulut dari antara lambung dan sebagusnya terbuka. Jadi kalau tidur karena gravitasi makanan itu naik lagi. Seperti itu. Jadi dianjurkan ya idealnya di atas 3 jam lah setelah makan baru tidur. Kalau memang terpaksa tidur ya tidurnya di kursi malas supaya tetap agak tegak sih gitu. Oke, jadi posisinya kita lebih tinggi ya, maksudnya kepala lebih tinggi supaya lah. ini asam lambungnya nggak naik ya, kepala lebih tinggi. Oke. Jadi porsi makan, sekali makan jangan langsung banyak gitu ya sekaligus. Terus kunyahnya dengan yang benar ya, Bu. 32 atau 33 kali kunyah ya, Dok ya. Supaya dia lebih halus dan kinerja lambungnya lebih ringan ya, Dok ya. Seperti itu. Iya, sehingga proses pengosongan lambung itu lebih cepat. Kalau pengosongan lambung lebih lambat kan kasihan dia. Masih di situ nongol terus makanannya, terus orangnya tidur, naik lagi cerita. Seperti itu, oke. Nah, mungkin teman-teman ada nggak mau mulai bertanya ini, boleh. Nanti kita mau tanyakan solusinya seperti apa ya sama Dokter Sugeng. Sudah ada yang bertanya? Saya coba cek di YouTube. Ya. Ini Dok, saya ini ada Pak Isan Jemi dari Bandar Simalungun, Sumatera Utara. Dia sudah ngecek ke rumah sakit, ya. Sudah cek darah, cek jantung, cek gula, semuanya normal katanya. Sama GERD-nya, tapi sekarang itu posisinya dada kanannya nyeri, hampir 1 bulan nggak hilang-hilang. Seperti apa itu, Dok? Nah, pada GERD, pada endoskopi kadang dijumpai tidak ada kelainan. Jadi alangkah baiknya seperti tadi ya, pola hidup. Jadi makan jangan banyak. Jadi terbagi lebih kecil porsinya dan lebih sering. Terus kunyahlah lebih banyak. Jadi 20-30 kali kunyah baru ditelan. Habis makan, jangan langsung tidur. Terus ada tadi yang disebutkan tadi, makanan-makanan yang perlu dihindari minimal dikurangi. Yaitu gorengan, kafein, terus coklat, produk-produk susu. Terus kalau kemudian dia punya penyakit hipertensi, nah obat-obat tadi yang kalsium channel blocker itu, nifedipin dan kawan-kawan perlu dihindari. Apalagi kalau dia stres ya,
diberi antidepresan, ya kumat juga. Kalau Pak Iksan kan nggak mungkin ya minum pil KB ya. Iya kan pria, Pak Isan. Jadi menghindari makanan yang tadi ya seperti Iya, yang sudah lifestyle seperti itu. dijelaskan. Oke, nanti Terus kemudian Kok Sugeng minta usahakan. tolong suaranya agak nyaring katanya. Di YouTube-nya kedengaran agak kecil. Oh iya. Nggak kedengaran. Saya naikkan sedikit ya. Nah, juga perlu ditambahkan obat PPI ya, proton pump inhibitor. Mungkin ada diresepkan konsultasi ke dokter setempat. Terus makan makanan yang menyebabkan aliran darah ke lambung itu meningkat. Kalau pasien saya yang habis saya operasi lambungnya bocor itu ya, luka lambung terus bocor, biasanya pemulihan setelah start dia boleh makan, saya beri air gula, saya beri makanan polisakarida peptida yang nama kerennya alfa meta. Nah, dalam waktu berapa hari pasien langsung seger. Dibanding ada yang tidak saya beri. Ya. Jadi saya bisa membandingkan antara pasien saya yang saya beri dan pasien teman saya yang tidak diberi. Itu bedanya jauh. Kalau pasien saya seminggu jadi operasi, hari kelima ke enam boleh makan, seminggu kemudian kontrol pasien sudah bisa jalan. Nah, kalau di tempat lain itu bisa sampai berbulan-bulan. Oh. Itu yang membedakan. Obatnya sama sih, ya? PPI dan lain-lainnya sama. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Ya. pertanyaan. Mana ini ya? Sensasi GERD itu macam-macam ya Pak. Kadang bingung sendiri apa itu GERD atau bukan. Apa kita harus sensasi GERD tadi, berpikir positif? yang tadi saya sebutkan ya, ada rasa terbakar di dada bagian tengah ini ya, kadang sampai tembus di belakang, tulang belakang, tengah ya. Terus bersendawa. Jadi istilahnya dalam gelegean gitu ya? Bahasa kerennya gelegean, bahasa kerennya. Gelegean terus-menerus ya? Ya, gelegean. Terus itu gangguan menelan itu tadi. Jadi menelan rasanya kok ada yang nyantol, terus nyeri gitu ya. Berarti itu sudah pasti GERD sudah dok ya? Curiga. Nah ini ada lagi, saya siang dok, saya Esther dari Jakarta. Saya mengalami dada nyeri, perut panas, muntah-muntah dan sering bersendawa dan punggung nyeri. Berarti itu sama tadi ya dok ya? GERD juga ya? Sama, iya. Curiganya. Iya. Kalau nih ada tanya dari ini ada Ibu Furwanti. Kalau anak saya berkebutuhan khusus, cerebral palsy, kalau dia makan itu nggak bisa kunyah langsung. Itu tidak dikunyah makanannya, jadi langsung ditelan aja kalau nasinya masak. Padahal giginya sudah cukup, umurnya sekarang 11 tahun. 11 tahun. Kalau cerebral palsy kan ada gangguan dari kepala ya. Jadi sebisa mungkin kita berikan makanan yang mudah dicerna. Mudah dicerna, terus yang tidak mengganggu atau merangsang asam lambung. Yang tadi itu dihindari. Boleh diberi sedikit-sedikit, bukan 100% dihindari loh ya. Boleh tambahkan sedikit-sedikit seperti itu. Tapi kalau pasien itu muntah lagi terus baunya kecut dan lain-lainnya, cukup dihindari lagi. Makanan yang dianjurkan tadi dihindari. Sebentar. Ada lagi. Dok, saya mau tanya, tenggorokan saya ini ada putih-putih, rasanya nyeri, udah ke dokter 4 kali nggak sembuh. Itu
Diagnosanya apa ya, Dok? Apa hubungannya tadi ada mungkin dengan tenggorokan asam lambungnya naik itu ya, Dok? Begini ya, asam lambung, gangguan lambung itu ada hubungannya juga dengan gigi atau sinus juga, ya. Infeksi di situ, kuman-kumannya juga bisa turun ke belakang. Jadi kalau ada tenggorokan yang nyeri seperti itu, kita harus perhatikan di bagian depan, bukan GERD aja ya. Giginya ada kelainan enggak? Ada infeksi di situ enggak? Kemudian ada sinusitis enggak? Jadi harus dikontrolkan ke dokter gigi, ke dokter THT juga. Halo? Halo, ya. Oh, oke. Agak ini tadi. Oke, sambil kita ini kan masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, tapi juga di forum ini sebenarnya ada teman-teman yang juga mengalami hal yang sama ya, kayak seperti tadi Oh iya. kondisi asam lambung dan GERD, dan dia juga ada yang sudah berobat lah istilahnya, juga mencari pengobatan sampai ke negara sebelah yang mungkin kita bisa dengar sharingnya apa yang dia lakukan sehingga sampai sekarang ini posisinya dia udah pulih ya. Boleh Ya, nanti ya, ya. dibantu dengan Mungkin sharingnya ya bisa Ibu sharing Herta? mungkin ya. Iya. Kita bisa bagi pengalaman Apa yang atau dilakukan? ada Ya, boleh tambahan dibantu yang untuk lainnya. Ibu Herta. Oh, ada Ibu Herta? Halo. Ya, halo. Oke. Dengar ya suaranya. Boleh bantu sharing ya. Halo, dengar suaranya? Suaranya Halo? masih hilang nih. Agak kersek-kersek. Halo. 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 Ya, halo. Dengar sudah nih? Herta belum? Bu Herta belum kelihatan suaranya? Kedengaran suaranya? Belum. Halo. Oke, belum bisa Ya. bagus suaranya. Halo. Mungkin coba dengan untuk yang kedua ada nggak Ibu Sumini ya? Mungkin ya Atau rekan-rekan ada Bapak yang Munif, pernah. Bapak Munif. Sambil disiapkan dulu suaranya, Bapak Munif ada mau bersedia sharing katanya? Bapak Mantan Munif? mungkin banyak make ini. Halo? Ya, pengaruh jaringan, sinyal. Oke. Bapak Halo? Munif boleh sharing, Pak Munif? Kondisi tantangan kesehatannya ya, terus solusinya gimana, apa yang dilakukan, ya kan? Berbagi buat kita di sini. Oh iya, perkenalkan nama saya Munif Sita Utama. Ya. Saya dari Balikpapan. Saya kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit negeri di Balikpapan, dan kemudian saya pernah mengalami GERD tahun 2017 akhir. Oh iya. Jadi di situ saya sudah berobat waktu 1,5 tahun, berobat ke poli dalam, yaitu awalnya saya ngerasa kayak dada terbakar, terus di bagian leher itu terasa mengganjal seperti kayak tercekik. Terus juga ada perih di ulu hati. Waktu itu juga ada, iya. Awalnya itu saya kira hanya sakit mah biasa. Terus kemudian saya berobat kok sekitar 2 minggu nggak sembuh. Ternyata waktu dipedalami lagi, ternyata saya kena GERD. Nah, waktu itu sih cuma dikasih obat PPI ya sama dokter penyakit dalamnya selama kurang lebih 2 bulan. Pump inhibitor, ya.
ya selama 2 bulan waktu itu terapinya. Cuma waktu itu nggak ada terjadi perubahan secara signifikan gitu, malah makin parah waktu itu. Jadi sekitar mungkin 1,5 tahun saya berobat itu malah makin parah, kemudian ada peradangan di daerah faringitis saya hingga menjadi akut dan ada penebalan. Jadi waktu itu saya sempat tidak bisa makan nasi sekitar 1 bulanan. Jadi saya cuma makan bubur dan itu buburnya sangat lembut sekali, kemudian hanya dikasih perasa kaldu aja. Karena untuk makan yang berserat pun saya nggak bisa karena perih betul. Waktu itu saya di-sharingkan ada Alpha Meta begini sama Mas Wahyu Agus Kurniawan waktu itu. Saya coba 1 botol dan alhamdulillah seminggu kemudian saya ada mengalami perubahan, terutama saya bisa tidur ya malamnya karena sesaknya tadi itu sudah berkurang secara drastis. Cuma untuk obat-obat BPA-nya saya masih tetap jalanin gitu. Saya nggak lepas dulu. Habis itu setelah seminggu kemudian saya coba untuk makan nasi, cuma nasinya masih lemah gitu ya, lembek gitu. Terus masih menghindari goreng-gorengan, santan, bahkan asam gitu. Menjelang 1 bulan, saya tetap minum Alpha Meta dan menjaga pola makan. Alhamdulillah waktu itu rasa terbakar, rasa perih yang saya rasakan waktu itu hilang. Dan juga rasa kayak gas yang tertahan kayak di tenggorokan sehingga mencekik itu hilang juga mengikuti perubahan kondisi saya waktu itu. Nah, habis itu saya coba cek kembali, akhirnya ya saya dilepas untuk obatnya perlahan. Memang dikasih obat, cuma dokter bilang waktu itu dipakai ketika kambuh, gitu aja sih. Nah, habis itu... Kamu udah cerita sama dokternya? Belum sih, belum cerita. Mungkin dokternya ada habis tambah pengalaman lagi yang baru. Mungkin jumpai kajian yang sama. Iya, jadi ketika itu saya sudah memang untuk beberapa kali karena saya mungkin kelewatan makan, memang pernah kambuh. Cuma alhamdulillah kambuhnya nggak seperti yang dulu sampai berbulan-bulan sih. Paling cuma sehari, 2 hari hilang lagi gitu. Seiring mengikuti mungkin ini sekitar sudah 10 atau 11 bulanan saya mengkonsumsi Alpha Meta, sinus akibat asam lambung tadi itu perlahan membaik sih. Alhamdulillah sekarang nggak ada mampet di bagian hidung sih. Kemarin itu ada mampet, ada juga nyeri di bagian kuping. Kemarin itu sudah sempat endoskopi juga. Ya memang ada ada faringitis akut itu, terus juga asam lambungnya sempat juga bikin sinusitisnya itu mengalami pembengkakan sih. Tapi alhamdulillah kemarin pas endoskopi terakhir itu bulan lalu semuanya membaik sih, berangsur membaik gitu. Cuman memang harus dijaga pola makan gitu. Ya, seperti tadi ya. Habis makan, tidak boleh tidur. Terus kemudian itu sih. dikunyah yang halus. Terus makannya jam porsi yang besar. Terus pantangan makannya seperti itu. Mungkin saya mau coba menjelaskan ya. Iya dok, tadi ada yang nutrisi yang dipegang sama Munif tadi. Iya, kenapa nutrisi tersebut itu bisa memperbaiki ya. Coba kita lihat, mungkin ada cara kerja dari nutrisi ini. Seperti kita alami ya. Ini produk organik terbaik di dunia. Makan 1 sendok sama seperti kita makan 10 kilo beras. Fungsinya untuk meregenerasi sel, menyembuhkan sel, meremajakan dan detoksifikasi. Kalau kita mengkonsumsi ini,
kita lihat dari sel darah merah kita, di mana kalau kita sebelum, itu sel darah merah itu dari tetes tebal, terus kita lihat di mikroskop, kelihatan sel darah merah kita itu pelan sekali geraknya dan mereka cenderung lengket. Terus setelah mengkonsumsi alfa meta, nah geraknya seperti ini. Dia terpisah, geraknya aktif. Bisa di style videonya. Nah, itu yang bisa menjelaskan, salah satu yang bisa menjelaskan kenapa Bapak tadi ya minum alfa meta, jadi Pak Munif minum alfa meta, akan terjadi perbaikan. Karena aliran darah ke lambung jadi lancar, kemudian produksi mukosa juga membaik, terus bikarbonat juga membaik, itu yang merupakan sel pertahanan. Bagian yang mempertahankan bagian lambung supaya dia tidak erosi atau terkikis gitu. Oesophagus juga begitu. Jadi sebelum masuk lambung itu ada usus namanya oesophagus yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung. Di situ juga ada lendir, ada bikarbonat juga. Sehingga produksinya meningkat, lapisan dindingnya terlindungi seperti itu. Makanya gejalanya cepat hilang. Oke. Halo. Jadi Ya, sudah mulai paham lagi? ya fungsi dari nutrisi misalnya. Itu yang secara ini ada kasat mata dilihat. Dokter. Dokter, apakah ini dari Surabaya ya? Dokter, apakah sekali kena sakit lambung selamanya nggak akan bisa sembuh? Jika sudah tergantung sama obat sakit mah selama lebih dari 5 tahun, apa efeknya ya, Dok? Nah, begini ya. Sakit mah bisa sembuh. Karena kita harus tahu penyebabnya dulu. Kalau memang dia penyebabnya infeksi, itu diberi antibiotik, di atas 2 minggu, sembuh dia. Kalau anak infeksi, kita harus perhatikan. Dia punya sakit-sakit kronis enggak yang berat. Itu harus diatasi. Salah satunya stres, diabetes, terus gagal ginjal, gagal jantung. Apalagi kalau diabetes juga merusak pembuluh darah juga. Nah, itu harus diatasi. Kemudian gaya hidup yang diubah. Ya. Tidak lebih tahan kita menghadapi stres. Kemudian kalau kita melanggar makan makanan yang kita makan ya seperti tadi minum kafein berlebih, nah kita harus menerima. Misalnya ya karena kita melanggar ya, kita sakit ya harus menerima, bukan tambah stres, tambah jelek lagi. Terus kalau dia ada merokok, yang menyebabkan air liur berkurang, itu dihindari. Terus GERD juga begitu, dari gaya hidup juga bisa berubah. Bisa membaik dan bahkan ada yang bisa sembuh. Seperti Pak Munif tadi, ada tambahan lagi makanan yang membuat dia lebih fresh, lebih seger, metabolismenya terbaik dan terjaga. Akhirnya sekarang tidak kelihatan kalau sakit ya. Segar sekarang ya Mas Munif ya. Ya. Dok, ini ada pertanyaan nih dari Banjarmasin. Kalau dia sudah berat badannya turun banget setelah kena GERD selama 1 tahun, tenggorokan masih ganjel dan kadang sakit kalau nelan. Terus sudah bolak-balik ke dokter, solusinya gimana ya, Dok? Nah, kalau berat badan sudah mulai menurun, kita harus perhatikan. Berarti dia berat
atau GERD-nya sudah mulai berat. Bisa sudah mulai juga, parah ya? Ya, kronis, bisa juga dia mengalami struktur kronis tadi, gitu ya? penyempitan tadi, dia mengalami penyempitan dari kerongkongan tadi, sebagus. Bisa juga karena iritasi itu dia mengalami perdarahan. Namanya orang perdarahan berarti banyak yang dibuang, badan juga bisa kurus. Yang paling tidak enak yang terakhir itu kanker, keganasan. Paling ditakutkan tuh yang kanker itu ya? Iya. Jadi lebih baik kalau memang dia kontrol lagi, saran saya di endoskopi ya. Terus konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh Mas Munif tadi. Semoga dengan 2 cara itu dia membaik. Sambil pola hidupnya itu lifestyle-nya pola hidupnya dirubah diperbaiki juga ya, tadi. lifestyle hidupnya. Ya. Betul. Iya. Iya. Ini kan karena keterbatasan waktu banyak sekali yang pertanyaannya masuk ya di YouTube, di Zoom. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip-mirip kita jadikan satu ya teman-teman. Nah tapi sebelum ini saya juga mau mengundang, mungkin ada lagi yang bisa sharing di forum ini. Dicoba mungkin Ibu Sumini ya. Ada Ibu Sumini? Ibu Sumini? Saya dengar dia juga dari masa gadisnya sudah sakit juga. Masalah lambung. Gitu. Ya, kita belajar pengalaman dari Bu Sumini juga ya. Halo? Bu Sumini. Halo. Halo, Bu Sumini. Halo. Ya? Oh ya, nampak Bu di layar Bu. Oke, Ibu Sumini mungkin boleh sharing ya, maksudnya ceritanya dari awal sakitnya seperti apa ya kan? Saya dengar kan juga sudah cukup lama sakit, terus tindakan apa yang dilakukan dan akhirnya kondisi sekarang seperti apa Ibu? Silakan Ibu Sumini. Halo. Halo. Suaranya? Ayo diulangi lagi Bu Sumini. Ya. Halo? Bentar. Ya, halo. Ya. Halo, dengar ya Pak ya? Dengar, saya dengar. Ya. Maaf ya, lagi ada kendala nih. Saya sharing ya Pak ya. Saya dari boleh. Gadis memang saya kena yang namanya lambung ya Pak ya, luka lambung sama mah akut katanya gitu. Saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada pemulihannya. Seperti yang Bapak bilang tadi, persis apa yang saya alami, yang saya rasakan. Tenggorokan ada rasa ganjel, dada panas, ulu hati nyesek ke dalam, nyesek ke atas kan, sampai napas tuh megap-megap gitu kan. Terus sering sendawa, legean kalau orang Jawa bilang, tapi enggak ada ini. Meskipun minum obat apapun dari dokter yang secanggih apapun, saya enggak ada pemulihan gitu loh dok. Terus timbul di belakang, kata dokter nyucuk di belakang persis yang saya alami. Itu bertahun-tahun loh, dari semenjak gadis. Bayangin itu Bapak itu. Sepertinya penyakit mah ini kayak sepele ya, tapi yang merasakan luar biasa loh saya. Karena apa? Yang saya rasakan di leher ini dingin sekali. Setiap sore senja itu saya sudah harus pakai jaket yang tebal gitu kan. Terus ini Pak, kalau nelen ya seperti Bapak bilang tadi sakit. Terus sering ini, perut sering sebah, sering mual, sering kayak orang hamil gitu, ya kan? Terus singkat cerita saya ketemu Alfameta ini, karena saya ingin sembuh kan, bertahun-tahun saya mencoba obat apapun sudah tidak ada pemulihan. Akhirnya saya mencoba ini, alhamdulillah baru seminggu kok tidur saya enak. Tadinya saya kan nggak bisa tidur nih, tidur saya enak. Saya baru nyadar kalau seminggu itu tidur saya enak, saya ternyata minum Alfameta ini ya. Terus sama Ibu Winda, alhamdulillah saya makasih sama Ibu Winda. Nah ini saya pakai Alpastin juga, waktu itu saya senterkan di ulu hati gitu kan. Nah, lambat laun emas saya itu enak, jadi nggak nyesek lagi. Terus seperti Pak dokter bilang tadi mengenai emah ini ada kaitannya dengan gigi.
sama dengan saya, gigi saya ini udah waktu itu juga sering ini dok, sering apa ya, gusi itu sering berdarah, sering bengkak gitu kan. Terus sinusitis saya 2 kali dioperasi dok, sebelum saya minum ini. Dioperasi saya sinusitis ya. Terus migrain itu juga bertahun-tahun. Jadi mungkin karena saking kebanyakan minum obat, bayangin dari gadis ya dok ya. Sampai bukan Bu, bukan karena obat Bu kalau migrainnya Bu. Sekitar 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 tahun lalu lah saya mengenal Alphameta ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya enggak ada minum obat, ya ada sesekali kalau pas lagi salah makan, karena mungkin saya terus terang aja saya suka lalap-lalap mentah, suka buah nangka, suka ini, kadang-kadang kepingin. Nah nanti kalau udah kambuh saya udah balik lagi, udah hati-hati aja makanan. Nah, alhamdulillah tapi ada, saya selalu pakai air Alpaskin ini sama Alphameta. Nah yang ketiga lagi ini Pak, saya minum Vitomek yang saya rasa waktu itu punggung saya kan biasa nyucuk ya sama apa, urat saraf terjepit juga kan, pundak saya ini rasa berat. Saya minum Vitomek itu rasa ringan gitu, wah luar biasa. Jadi produk-produk JM ini saya bersyukur banget dok, menemukan ini apa, Alphameta, Alpaskin, Vitomek itu betul-betul saya merasa hidup kembali, merasa ada harapan. Dulu kan rasanya sudah tidak ada harapan karena saya sudah mencoba kemana-mana, dokter yang dibilang canggih apapun yang di balik papan tuh. Saya dokter ini juga apa, saraf juga, dokter saraf kan karena sudah punggung saya sudah kena urat saraf terjepit juga kan. Nah singkat cerita minum ini semua, alhamdulillah saya terbantu banget gitu kan. Nah saya rasa itu aja sharing saya dok. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk yang Bapak Ibu yang mendengarkan. Terima kasih. Ya. Misalnya orang sakit lambung atau GERD itu kan personal sekali ya. Jadi kebanyakan masyarakat kita itu habis berobat ke satu kali, terus kok masih tidak enak, dia langsung pindah ke lain. Padahal kalau sakit lambung itu harus kunjungan yang berulang, karena personal sekali. Kadang dosis obat sekian untuk yang ini cocok, untuk busum ini tidak cocok. Nah kalau kunjungan kedua kan kadang disesuaikan lagi seperti itu. Jadi saya tidak membela profesi saya ya, tapi memang perjalanan antara sakit lambung GERD itu memang seperti itu. Jadi semua obat dosis sama, jenisnya sama, tidak dikebiah uya, disamakan dengan yang lainnya juga seperti itu. Mengenai makanan pun juga begitu. Ada yang GERD, dia minum kopi tidak apa-apa. Tapi kalau temannya, begitu satu teguk aja, kumat. Nah, makanya seperti itu, harus personal sekali hubungannya. Terus mengenai sinusitis, itu ada juga hubungannya dengan GERD. Jadi asam lambungnya naik ke atas, ya, dia menyebabkan lari ke asamnya ke sinus itu. Radang di situ. Kalau mengenai hubungan antara mulut dengan hidung, ada satu saluran kecil ya, sehingga dia menyebabkan gangguan di telinga, sehingga mengakibatkan vertigo. Nah, hubungan lambung dengan kepala juga ada hubungannya ya. Contohnya nih, kalau kita melihat ada makanan enak, mau makan begitu kan, mata melihat gitu kan, tapi perut kan keroncongan akhirnya bunyi kan. Terus air kita juga banyak. Jadi ada hubungannya. Terus apalagi ada salah satu saraf di kepala, yaitu saraf yang ke-10 ya. Dia sampai ke organ visceral dalam, sampai ke usus juga. Jadi ada hubungannya juga seperti itu. Oke. Cukup ya, cukup menarik ya ini ya topik kali ini ya. Nah saya undang ini untuk sesi berikutnya yang sharing ya, itu ada dari Ibu Herta. Ya. Ya saya dengar juga beliau mengalami GERD cukup lama dan sempat berobat ke luar ya. Boleh Ibu Herta sharing? Halo, dengaran suara kali ini? Ya, dengar suaranya. Oke, ya. Oke, thank you ya untuk dikasih kesempatan ya, apalagi juga tambah lebih memahami ya dokter ya. Ternyata saya kena yang namanya gastroesophageal reflux ya, benar ya dok ya? Gastroesophageal reflux. Ya, reflux itu ya.
Nah, memang bersyukur banget yang bisa ikut sekarang, intinya kita bisa lebih tahu gitu ya. Kalau di dokter kan kita cuma dikasih tahu, oke, gastro apa sih gitu aja ya kan. Ya, ini lama ya, 1 jam ya. Iya dok. Nah, bersyukur banget. Jadi gini dok, kejadian saya itu kurang lebih sekitar 10 tahun atau 9 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya waktu itu berpikiran, oh biasa aja sih, maksudnya dalam arti ya mah seperti biasa gitu loh. Saya sepelekan awalnya seperti itu. Nah, akhirnya kok itu menjadi yang rutinitas, misalnya jadi dari seminggu cuma sekali, tiba-tiba bisa bilang bisa jadi seminggu itu 3 kali. Waduh, sangat mengganggu sekali. Jadi kalau di saya itu perut kembung itu seperti orang kayak berapa bulan gitu ya. Terus mau minum, mau makan itu udah nggak ada selera sama sekali. Mulut rasanya pahit. Terus karena asam lambungnya itu. Iya betul. Dan kadang kalau sudah lagi juga kepikiran ada ini, itu bisa kadang mau muntah sampai mual gitu loh dok, ya kan? Ya. Nah kemudian sampai kadang yang benar banget dada itu panas gitu loh. Nah itu saya bilang, waduh ini udah nggak benar gitu loh. Dan itu efeknya seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, bayangkan gitu ya. Dan saya juga, mohon maaf, saya nggak bisa lewat belakang gitu, saya selalu bersendawa gitu loh. Nah sendawa saya ini bukan yang kecil-kecil, yang gelegeannya itu yang bisa dibilang panjang gitu loh. Suami saya yang merasa, ih ngeri banget sih ini orang gitu loh ya kan. Sendawa aja kok ngeri ya. Iya, kok bisa begitu gitu ya kan. Nah akhirnya waktu itu saya cari solusi, akhirnya saya coba ke dokter gitu ya. Nah, ya di dokter, waktu yang dokter di Indonesia gitu dikasih obat gitu, ada beberapa macam obat gitu ya. Nah, akhirnya ya saya minum, tapi ya gitu, minum obat sembuh, nggak minum nanti kambuh lagi. Seperti itu terus kejadiannya. Dan saya pikir, waduh ini ada yang nggak beres. Lifestyle-nya diubah nggak waktu itu? Disarankan dirubah nggak lifestyle-nya? Nggak ada. Cuman nggak ada, cuman maksudnya dokter kalau yang di Indo nggak ada dibilang. Akhirnya makanya saya putuskan, oke deh saya bawa ke luar negeri gitu ya. Waktu itu saya pergi ke Kuala Lumpur gitu. Ternyata ya dokter di sana juga memang kasih solusinya obat gitu. Tapi dibilang memang ada beberapa yang harus pantangan makan. Contohnya kayak saya suka pedas, tadi yang dibilang memang nggak boleh gitu ya. Ya, terus saya suka yang asam-asam itu nggak boleh. Terus nggak boleh makan kol karena kan memang ininya tinggi gitu ya. Terus kopi, ketan ya gitu-gitu loh. Seperti itu. Susu, coklat, wah enak-enak nggak boleh. Iya benar sekali itu dok. Gitu kan. Nah sedangkan saya rata-rata yang disaranin itu rata-rata kesukaan saya juga gitu kan. Nah itu tantangannya gitu dok. Jadi contoh misalnya nih kalau kayak makan nasi kuning gitu ya dari pagi nih dok. Dari pagi makan itu sampai jam 6, jam 7 malam saya nggak lapar. Bukan nggak lapar gimana sih, perut saya kembung gitu loh. Jadi cepet gitu loh, rasanya nggak enak sekali gitu loh. Nah itu sampai hampir kurang lebih saya ngalamin 3 tahun kalau nggak salah seperti itu. Nah saya akhirnya setelah dari Singapura itu saya pikir ya udahlah saya coba lagi gitu. Tapi gitu lagi, kalau enggak ya gitu lagi gitu loh. Nah akhirnya waktu itu saya bersyukur banget gitu ya, dikenalkan dengan yang namanya ini Alpha Meta. Ya kan, karena dibilang alpha meta ini ada kandungan daripada yang namanya polisakarida peptide gitu ya. Oke, saya searching, oh ya masuk akal sih gitu loh. Akhirnya saya konsumsi dan saya detox selama kurang lebih 3 bulan. Jadi saya minum ini, saya rutin pagi siang malam selama 3 bulan. Dan di situ saya mengalami perkembangan, oh bagus sudah gitu loh. Tapi bukan sama itu aja, terus saya minum ini air daripada yang namanya air alphaspin. Waduh ini bagus banget juga. Karena kenapa? Air oksigen. Jadi saya kemana-mana ke luar negeri aja juga saya selalu bawa ini. Karena saya tahu maksudnya kita perlu air oksigen gitu loh. Ya kan? Ini nggak pernah bolong lah. Sampai hari ini pun saya tetap minum gitu loh sama Alpha Meta. Dan juga kalau misalnya lagi dulu ya kalau misalnya lagi nggak enak gitu ya, saya senterin seperti ini di perut, ya kan? Gimana yang lagi sembah gitu ya. Nah dan saya juga kemana-mana dok, saya selalu pakai alphaspin yang ditempelin gitu loh. Puji Tuhan banget, saya sudah nggak ngalamin lagi namanya GERD ini kira-kira 6 tahun 7 tahun yang lalu. Jadi saya nggak pernah ke dokter lagi. Saya bersyukur banget gitu ya. Kalau dulu misalnya
mau pagi yang ngajak makan gitu, mau ngajak sarapan gitu, saya nolak gitu ya. Tapi kalau hari ini ada yang mau ngajak makan nasi kuning, monggo, saya bersedia. Karena sudah nggak tantangan lagi gitu. Sarapan bareng dong. Iya. Dulu ya, tantangan sekali gitu. Cerita sama dokternya. Nah, kebetulan gini dok, saya juga ada salah satu teman gitu ya dok, dia ini berupa seorang apoteker dan juga dia mempunyai yang namanya apotik gitu ya di Balikpapan, salah satu apotik terbesar juga gitu di Balikpapan. Dan dia ternyata biar apoteker juga ada keluhannya tentang mah juga gitu dok. Nah tapi anehnya saya tanya dok, dia itu nggak pernah minum obat gitu. Saya tanya kenapa gitu kan. Ternyata yang namanya apoteker kan ngerti ya dok ya, racikannya obat gitu kan ya. Nah, dan dia ngomong jangan terlalu sering. Ini yang dia ngomong loh ya dok ya. Ini yang dia ngomong. Intinya bisa bilang kalau minum obat intinya mah terlalu sering, ya kan efek-efeknya tadi dokter bilang ujung-ujung bisa kanker. Oh. Nah itu di situ, wah, yang maksudnya dalam arti ya saya mulai ini gitu loh ya kan. Kenapa kalau ada cara dengan lebih alami, kenapa harus lebih ini gitu loh. Seperti itu sih pengalaman saya. Saya bersyukur banget lewat media-media ini ya kan, Alpameta, Alpas, airnya Alpaspin, ini sangat membantu. Kalau dibilang murah sekali. Jujur saya bolak-balik ke rumah sakit, kalau misalnya seandainya kata waktu itu tahun 2011 aja kurang lebih bisa habis sekali ke dokter 500.000. Bahkan kalau waktu itu saya ke luar negeri kurang lebih berapa? Itu pun harus sering kontrol gitu loh. Dan tapi lewat perantara ini, Alpaspin saya beli cuma sekali ya kan, Alpameta ya kan, harganya jauh lebih ringan, plus bisa dibilang jauh lebih sehat dan lebih alami. Itu sih saya moga-moga sharing ini menjadi berkat terima kasih. Bersama. Ya, banyak pelajaran yang kita dapatkan. Thank you Bu Herta. Nah dok, tadi kan Ibu Herta ada ngobrol tentang media salah satunya ya. Itu ada Alpaspin, boleh nggak bantu jelasin sedikit ya dok ya? Ada slide-nya mungkin? Kalau Alpaspin tersebut, ya, dia melalui gelombang alami ya, nggak kelihatan di kasat mata, sehingga memproteksi kita terhadap radiasi yang ada di sekeliling kita. Dan juga saya coba pada pasien saya yang lambungnya jebol itu ya, yang saya harus operasi, saya gunakan karena nyeri juga ya, jadi harus masuk morfin. Tapi saya sementara waktu itu pernah saya coba, karena kalau anti nyeri yang saya berikan juga merusak mukosa dari lambung juga. Jadi kalau kita sering-sering minum obat anti nyeri, lambung kita juga mengalami masalah, bahkan erosi, bahkan sampai jebol. Ya, sebelum erosi sampai jebol itu perdarahan juga, beraknya bisa hitam gitu. Sehingga setelah saya operasi pun saya juga berpikir, wah, kalau tidak boleh diberikan anti nyeri, ya saya masuk morfin. Nah, suatu saat saya coba tanpa morfin, ya, karena morfinnya juga keterbatas, saya gunakan Alpaspin tersebut. Seperti yang saya tadi yang sarankan tadi, ya disenterkan di tempat luka operasi di daerah lambung tersebut. Jadi efeknya langsung secara visual kelihatan, yaitu nadinya yang cepat kembali ke normal, turun, sehingga kalau efek nyeri kan nadi juga bisa cepat ya. Terus kemudian pasien juga bisa istirahat dengan tenang. Terus waktu itu sempat setelah operasi shock ya, septic shock ya, tensinya turun. Saya pakai itu saya bisa mengangkat tekanan darahnya. Waktu itu septic shock, dopamin sudah masuk. Dan Alpaspin mekanisme kerjanya hampir mirip kalau di sel darah ya, hampir mirip dengan Alpameta itu. Jadi dia melancarkan aliran darah. Jadi mobilitas dari sel darah merah jadi lebih cepat seperti yang sebelahnya itu. Sehingga proteksi pertahanan usus, mukosa dan bikarbonatnya
bisa terjaga dengan baik. Seperti itu. Luar biasa ternyata ya. Jadi sebenarnya dengan ini kan kita sudah mau di akhir acara ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab pada sesi online saat ini. Nanti boleh deh dikirim ke pertanyaan ke pengundang Anda, dan juga saya merasa ini penting banget loh info saat ini, karena kalau kita bilang tadi ya masalah lambung, tapi kalau dibiarkan kelihatannya sepele, tapi ujung-ujungnya bahaya, malah yang kita takutkan itu kan kanker ya dok ya. Betul ya, minum obat terus-menerus juga nggak bagus seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya ya kita terapkan pola hidup sehat ya, healthy lifestyle ya, pola makan. Kalau kita tahu memang kita udah sakit di situ ya, dihindari makanan yang tadi sudah disebutkan oleh dokter ya. Terus jaga pikiran juga, jaga hati, benar ya. Nggak mudah tapi latihan. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tadi tentang media-media yang di-sharingkan, itu boleh nanti tanyakan ke orang yang membagikan link ini kepada Anda. Ya, nanti kita akan sering mengadakan acara-acara seperti ini dengan topik-topik yang berbeda yang saya bilang sangat membantu. Jadi nanti teman-teman bisa juga mengikuti acara-acara kami selanjutnya ya. Mungkin itu aja. Ada tambahan lagi? Ya, udah cukup ya. Udah cukup ya, dokter. Terima kasih ilmunya untuk siang hari ini ya, sudah berbagi dengan kami semua di forum ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Kita akan ketemu di sesi-sesi info kesehatan berikutnya ya. Saya akhiri acara siang hari ini. Terima kasih semua. Dah.